Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perpindahan panas konduksi benda dengan permukaan datar. Kalian bisa lihat materinya ada di materi bab 2 konduktivitas di slide ke-5. Nah, di sini saya sudah menggambarkan distribusi suhu pada suatu bidang datar. Nah, secara umum, mekanisme panas itu mengalir ke tiga arah, yaitu arah Z, arah Y, dan arah X. Nah, tetapi pada sistem konduksi yang akan kita bahas ini, kita hanya membahas pada arah ke X, arah panasnya itu ke sumbu X. Nah, oleh karena itu, sebelum mendapatkan rumus dt per dx sama dengan 0, awal mulanya rumus itu berasal dari rumus persamaan umum neraca panas searah, yaitu dengan rumus dT per dx sama dengan ditambah dT per dy ditambah dT ditambah dz pangkat 2, kemudian ditambah I per x per k sama dengan alpha dt per dt. Ini suhu per waktu ya. Jadi dari persamaan neraca panasnya ini, karena tadi saya bilang bahwa yang kita bahas adalah sumbu perpindahan panas suhu terhadap sumbu ke X, maka sumbu ke Y itu 0, sumbu dx juga 0, kemudian ini adalah panas yang ditimbulkan oleh energi dalam, itu juga dianggap 0 karena dia hanya ke sumbu X, kemudian ini dt per dt nya tuh 0, karena yang kita bahas adalah perpindahan panas steady state, di mana perpindahan panasnya itu tidak dipengaruhi waktu, maka dianggap 0. Maka diperolehlah nilai do 2T per dx 2 sama dengan dt per dx sama dengan 0. Ini 2. Nah, ini bisa dilihat di slide ke-7, di mana dari distribusi suhu pada bidang datar yang tidak ada energi yang dibangkitkan dari dalam, maka persamaan dapat ditulis seperti ini. Nah, dari persamaan ini nanti akan dilakukan proses integrasi ganda pada persamaan ini. Nah, jadi dari persamaan ini menjadi hasil integrasinya menjadi dt per dx sama dengan C1. Nah, kemudian ini kan karena kita akan mencari nilai suhunya, maka dari dt sama dengan C1 menjadi dt sama dengan C1 kali dx. Nah, ini menjadi integrasi pertama, yang kemudian dari integrasi pertama ini kita cari integrasi keduanya, yaitu menjadi ini kan dt di integral, jadi t sama dengan C1x plus C2. Nah, ini hasil integral dari dt per C1 kali dx. Jadi ini tadi C1, dx-nya pindah ruas ke kanan, karena dia pembagian pindah ruas menjadi perkalian, jadi dt per sama dengan C1 kali dx. Kemudian ini hasil integrasi pertama. Ini integrasi pertama. Kemudian ini hasil integrasi kedua. Dia yang awal mulanya dari data ini diintegral menjadi dt per dx sama dengan C1. Kemudian dari data ini diintegrasikan lagi
menjadi integral dt sama dengan integral C1 dx menjadi T sama dengan C1 kali X plus C2. Kemudian dari persamaan integral hasil kedua tadi, kita asumsikan bahwa jika nilai X sama dengan 0 dan T sama dengan T1, maka persamaan ini kita tinggal masukkan nilai X-nya ini ke dalam persamaan yang ada ini. Jadi nilai ini masukkan ke sini. T1 X ini kan T sama dengan T1, kita tulis T1, kemudian C1 kali X-nya 0, kita tulis 0, ditambah C2. Karena C kali 0 atau semua bilangan yang dikalikan 0 itu adalah hasilnya 0, maka T1 sama dengan C2. Ini untuk hasil jika X sama dengan 0 dan T sama dengan T1. Kemudian asumsi yang kedua itu jika X sama dengan L dan T sama dengan T2, maka persamaannya menjadi ini, masukkan ke data ini juga. Jadi T2 sama dengan C1 kali X-nya L terus ditambah C2. Nah, C2-nya kan udah diketahui di sini. Oke, saya tulis saja di sini sama dengan C2. Jadi T2 sama dengan C1 dikali L ditambah C2-nya kan udah diketahui ini T1, maka bisa ditulis T1. Nah, sehingga persamaan akhirnya menjadi ini C1 kali L sama dengan T2 kurang T1. Oke, biar lebih pahamnya gini aja. Di sini T2 dikurang T1, kan positif, pindah ruas ke kanan menjadi negatif, maka T2 kurang T1, kemudian C1 kali L tetap. Nah, di sini kemudian kita mencari C1. T2 kurang T1, L-nya pindah ruas ke kiri menjadi L. Jadi C1 sama dengan T2 kurang T1 dibagi L. Ini hasil akhir dari persamaan T sama dengan C1 kali X plus C2. Jadi ini persamaan pertama, ini jadi persamaan kedua. Nah, jadi dari hasil yang diperoleh tadi, di mana T1 sama dengan C2, kemudian C1 sama dengan T2 kurang T1, maka hasil tersebut disubstitusikan ke persamaan integrasi yang kedua, yaitu yang T sama dengan C1 kali X ditambah C2. Maka di sini T sama dengan C1, masukkan nilai ini, jadi T2 kurang T1 dibagi L dikali X ditambah C2 adalah T1. Nah, ini adalah rumus distribusi suhu, rumus temperatur, distribusi suhu atau distribusi temperatur pada konduksi benda dengan permukaan datar, atau ini juga bisa ditulis menjadi T kurang T1 dibagi T2 kurang T1 sama dengan X per L. Jadi ini pindah ruas ke sebelah kiri, positif menjadi negatif, kemudian T2 dikurang T1 ini pindah ruas ke kiri dari awalnya pembagian atas menjadi pembagian bawah. Jadi dia ke bawah sini, kemudian ini X per L hasil dari ini. Ini merupakan distribusi temperaturnya. Kemudian kita menentukan rumus
panas konduksi yang terjadi pada bidang datar ini dengan persamaan hukum Fourier. Nah, kemudian ini rumus dari hukum Fourier-nya, yaitu Hx. Hx ini melambangkan bahwa perpindahan panas konduksi ya. Kemudian min K yaitu konduktivitasnya, kemudian kali A luas, dan dt per dx. Nah, kita kembali ke persamaan sebelumnya. Kita ketahui bahwa awal mula dari rumus hukum Fourier yang dari persamaan raca panas tadi, di penjelasan saya awal kan diperoleh dt per dx sama dengan C1 yang merupakan hasil integrasi pertama, dan hasil integrasi kedua yaitu T sama dengan C1 kali X plus C2. Nah, ini hasil dari persamaan ini dimasukkan ke persamaan hukum Fourier. Maka menjadi persamaannya yaitu Hx sama dengan min K kali A kali C1. Nah, dt per dx itu kan ini sama dengan C1. Kemudian Hx sama dengan min K kali A kali C1-nya dimasukkan ke persamaan ini. Nah, kita kan udah tahu bahwa C1 dari persamaan sebelumnya, dari persamaan ini itu menjadi C1 sama dengan T2 kurang T1 dibagi L. Nah, ini tinggal dimasukkan nilai C1-nya di sini. T2 kurang T1 dibagi L. Nah, ini persamaannya bisa menggunakan ini, atau bisa juga Hx sama dengan K kali A kali T kurang T2 dibagi L. Nah, ini persamaan untuk perpindahan panas konduksi benda dengan permukaan datar. Nah, sebelumnya saya kan ada menjelaskan bahwa perpindahan panas konduksi ini menggunakan hukum Fourier dapat dinyatakan dengan persamaan laju alir yang bentuknya yaitu laju alir sama dengan tenaga pendorong dibagi tahanan. Nah, tahanan di sini itu merupakan persamaan L per K-nya. Jadi ini nanti L per K itu merupakan L per K kali A itu merupakan tahanan. Jadi ini merupakan tahanan, sehingga persamaan Hx-nya ini menjadi, nah, jadi dari persamaan yang diperoleh akhir tadi, persamaan konduktivitas pada benda di permukaan datar itu kan bisa ditulis Hx sama dengan min Ka kali T2 kurang T1 dibagi L, atau bisa ditulis Hx sama dengan K kali A dikali T1 kurang T2 dibagi L. Yang membedakan hanya posisi negatif di sini. Jika menggunakan negatif, maka di sini T kurang T1. Tapi jika di sininya positif, maka T1 kurang T2. Jadi tergantung mau pilih yang ini atau ini, sama saja. Yang penting rumusnya sesuai dengan penulisan ini. Kemudian di gambar ini kan kita ketahui bahwa R adalah L per Ka. Maka ini kita sederhanakan nilai Hx-nya menjadi T1 kurang T2 sama dengan L. Ini kan perkalian pindah ruas ke bawah menjadi K kali A. Maka Hx sama dengan T1 kurang T2 dibagi R. Nah, ini adalah rumus perpindahan panas konduksi permukaan datar ketika dijadikan suatu tahanan. R adalah tahanan. Jadi bisa menggunakan ini atau menggunakan rumus ini. Jadi ini rumus umum awalnya. Kemudian ini adalah rumus ketika dia bisa rumus umum ketika akan diketahui bahwa susunan dari benda datarnya itu bisa disusun secara seri, paralel, ataupun seri paralel.
Jadi ini rumusnya ya, yang ini. Kemudian ini adalah rumus umum dari rumus yang ini.